Salam hangat untuk Anda pendengar kami, dan selamat datang kembali dalam sesi penjelajahan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau menyelami bab 11 dari buku Debbie Allen, The Highly Paid Expert. Fokusnya, strategi media sosial. Topik ini seringkali bikin bingung ya, apalagi buat para ahli yang pengen waktunya efektif gitu. Betul sekali, banyak ahli merasa, wah saya harus ada nih di media sosial. Tapi seringkali, ya cuma posting-posting aja tanpa arah yang jelas. Jadi misi kita di penjelajahan kali ini itu membedah pendekatan strategis dari Ellen. Gimana caranya mengubah kehadiran online itu dari sekedar, ya eksis aja, menjadi sebuah mesin yang secara aktif bangun komunitas Anda, mengarahkan calon klien potensial ke rumah Anda, nah ini penting, yaitu situs web Anda, dan akhirnya mengubah pengikut pasif jadi prospek berkualitas. Nah, pertanyaan yang sering banget muncul dan Alan juga nyinggung ini, saya harus aktif di platform mana sih? Sama posting apa ya bagusnya? Wajar kan kalau bingung? Nah, mari kita mulai aja bongkar fondasi strategi yang dianjurkan Alan ini. Oke, mari kita kupas tuntas ini. Yang menarik di sini adalah Alan itu langsung geser fokusnya. Bukan dari pertanyaan taktis tadi, tapi ke tujuan yang lebih fundamental gitu. Menurut dia nih, buat seorang ahli, tujuan utama media sosial itu bukan sekedar popularitas atau berapa banyak follower. Itu cuma sarana. Tujuan akhirnya itu memindahkan hubungan dengan audiens dari platform media sosial yang sebenarnya kita cuma sewa tempatnya, Hmm? ke aset yang kita miliki sepenuhnya, yaitu daftar kontak di database kita sendiri di website kita. Ini poin penting banget. Jadi bukan cuma soal ada di Facebook atau LinkedIn ya, tapi gimana platform itu jadi semacam jembatan ke situs web kita. Kenapa sih Allen sampai segitunya menekankan kepemilikan daftar kontak ini? Emang resikonya apa kalau kita terlalu bergantung sama follower di medsos aja? Allen ngelihatnya dari perspektif kontrol dan stabilitas jangka panjang. Ini krusial banget buat ahli yang bangun bisnisnya kan dari reputasi dan hubungan. Pengikut di platform pihak ketiga, ya sifatnya rapuh. Anda nggak benar-benar punya akses langsung kan? Algoritma bisa aja berubah dalam semalam, jangkauan Anda langsung dibatasi, akun bisa kena suspend, bisa diretas, aturan platform juga bisa ganti, tiba-tiba melarang jenis konten atau promosi tertentu. Intinya, Anda itu kayak bangun aset di atas tanah pinjaman. Wah, itu kalau dipikir-pikir bener juga ya. Sering kita cuma fokus ke angka follower di profil, tapi lupa kalau akses ke mereka itu bisa hilang kapan aja. Jadi gimana dong Alan menyarankan kita bangun jembatan itu, biar efektif gitu mindahin orang dari medsos ke website kita? Kuncinya, menurut Allen, kita harus kasih umpan yang susah ditolak. Apa itu? Yaitu penawaran gratis bernilai tinggi di situs web Anda. Ini bukan cuma sekedar ajakan subscribe newsletter kami yang biasa gitu ya. Harus ada pertukaran nilai yang jelas. Anda kasih konten premium, wawasan eksklusif, atau mungkin alat bantu praktis, gratis. Nah, sebagai imbalannya, mereka kasih informasi kontak, biasanya nama depan sama email. Contohnya gimana ya penawaran gratis bernilai tinggi ini kalau buat seorang ahli, biar kebayang gitu. Oke. Alan kasih contoh konkret nih, namanya Shelley Gillespie. Dia seorang book writing success coach. Si Shelley ini nggak cuma bilang, daftar email saya ya, tapi dia nawarin panduan spesifik, 10 langkah menuju sukses menulis buku. Nah, ini kan langsung kena banget kebutuhan dan impian audiens idealnya, nilainya jelas dan relevan. Jadi penawarannya itu harus terasa kayak jalan pintas atau solusi awal buat masalah yang dihadapi target audiens Anda. Oke, saya nangkap nih maksudnya. Jadi nilai si penawaran gratis ini harus bener-bener berasa isinya ya, bukan cuma formalitas doang. Terus setelah kita berhasil dapetin email mereka nih, langkah selanjutnya apa kata Alan? Udah cukup sampai situ aja? Gratis itu sendiri. CTA ini ajakan spesifik tentang langkah selanjutnya yang Anda pengen mereka ambil. Misalnya nih, habis download panduan tadi, CTA-nya bisa aja ajakan buat daftar sesi konsultasi singkat gratis atau mungkin ikut webinar pengantar gratis. Ini jadi langkah awal buat mengidentifikasi mana prospek yang paling serius dan siap melangkah lebih jauh. Oh, jadi ada kayak level-level konversinya ya? Dari follower medsos, jadi pengunduh penawaran gratis, ini prospek, terus jadi peserta sesi atau webinar, prospek yang lebih hangat lagi. Nah, gimana cara kita jaga hubungan sama mereka yang udah masuk daftar email, tapi mungkin belum siap nih buat langkah selanjutnya itu? Disinilah strategi nurturing atau memelihara hubungan itu berperan. Allen nyinggung soal penggunaan sistem otomatisasi email, kayak autoresponder.
Ini sistem yang memungkinkan Anda ngirim serangkaian email yang udah disiapin sebelumnya, otomatis dan terjadwal, setelah seseorang gabung ke daftar Anda. Tapi penting digarisbawahi nih, tujuannya bukan buat ngebombardir mereka dengan penawaran jualan melulu. Bukan jualan terus-menerus ya. Nah, terus apa dong isi email nurturing yang efektif menurut Ellen? Isinya harus terus-terusan ngasih nilai, bisa tips tambahan, studi kasus singkat, mungkin cerita di belakang layar, jawaban atas pertanyaan umum, atau link ke artikel blog atau video terbaru Anda. Tujuannya itu buat bangun kepercayaan secara konsisten, memposisikan Anda sebagai sumber informasi yang kredibel, dan ya murah hatilah di bidang Anda. Proses inilah yang pelan-pelan ngubah prospek hangat jadi penggemar sejati. Orang-orang yang nggak cuma tahu nama Anda, tapi beneran menghargai keahlian Anda dan nunggu-nunggu komunikasi dari Anda. Otomatisasi di sini bantu banget buat jaga konsistensi tanpa habisin semua waktu Anda. Kan udah kebentuk. Rasanya lebih otentik ya buat seorang ahli. Nah, ini nih bawa kita ke pertanyaan yang sering jadi momok. Gimana kita ngukur suksesnya semua upaya ini? Waktu yang dihabisin di medsos, bikin konten gratis, nyiapin email. Gimana kita tahu ini semua ngasih return on investment atau ROI yang sepadan? Ini pertanyaan krusial banget yang Ellen juga tekankan. Banyak ahli itu kejebak di vanity metrics atau ya metrik kesombongan lah. Jumlah likes, followers, shares. Meskipun metrik ini bisa kasih indikasi awal soal jangkauan, Ellen bilang itu bukan ukuran sukses bisnis yang sebenarnya. Ukuran yang paling penting itu konversi. Seberapa efektif sih aktivitas medsos Anda itu menghasilkan prospek berkualitas yang masuk ke database Anda? Dan akhirnya, berapa banyak dari prospek itu yang jadi klien atau pelanggan yang bayar? Situ sendiri ke hasil yang terjadi di website kita. Tepat sekali. Data analitik dari platform medsos kayak insights di Facebook atau LinkedIn atau analytics di Twitter, YouTube, itu memang berguna buat pahamin demografi audiens, konten mana yang paling menarik perhatian. Tapi kata Ellen, ROI yang sebenarnya itu baru kelihatan pas Anda lacak berapa banyak orang yang ngeklik link dari postingan medsos ke website Anda. Terus berapa banyak yang ngisi formulir buat penawaran gratis Anda, dan berapa banyak yang akhirnya beli atau ngambil langkah konversi lain di website Anda. Disitulah uangnya berada dalam arti bisnis ya. Ini penting nih catatannya. Artinya kita juga perlu pastiin website kita itu optimal buat konversi, bukan cuma jadi browser online doang. Dan ini balik lagi ke pentingnya konten hebat ya. Nggak cuma di medsos, tapi juga di website kita. Benar sekali. Ellen menekankan banget website seorang ahli itu harus jadi pusat sumber daya yang kaya. Isinya harus mendidik, ngasih solusi, jawab pertanyaan, dan bangun kredibilitas. Bukan cuma halaman jualan yang agresif. Konten berkualitas di website inilah yang memvalidasi klaim Anda di medsos dan meyakinkan orang buat ambil langkah selanjutnya. Prinsipnya, edukasi dulu, bangun kepercayaan, baru deh tawarin solusi berbayar. Oke, dengan pemahaman ini, coba kita balik ke pertanyaan awal tadi. Platform mana yang harus dipilih? Kalau tujuannya ngarahin traffic berkualitas ke website buat konversi, gimana Ellen nyaranin kita milih platform yang pas? Apa kita harus ada di mana-mana gitu? Pendekatan Ellen itu sangat pragmatis dan fokus ke hasil. Dia nyaranin buat nggak merasa wajib hadir di semua platform. Nggak perlu. Sebaliknya, fokuskan energi dan sumber daya Anda di platform yang terbukti paling efektif, ngarahin jenis traffic yang paling mungkin konversi buat bisnis spesifik Anda. Artinya, ini bukan soal platform mana yang lagi paling populer secara umum ya, tapi mana yang paling cocok sama audiens target kita dan model bisnis kita. Persis. Alan bahkan cerita pengalamannya sendiri di buku. Buat dia, LinkedIn itu terbukti paling efektif. Kenapa? Karena dia bisa nargetin grup-grup profesional yang spesifik banget. Dari situ, dia dapat prospek berkualitas tinggi buat layanan konsultasi dan coachingnya yang harganya lumayan tinggi. Mungkin buat bisnis lain, Facebook Ads lebih efektif karena target demografisnya. Buat ahli di bidang visual, mungkin Instagram atau Pinterest. Bahkan Twitter, yang waktu buku ditulis karakternya terbatas itu bisa aja efektif kalau Anda jago bikin pesan singkat yang nendang dan ngarahin traffic secara konsisten. Jadi rekomendasinya itu, coba dulu ukur hasilnya baik-baik, terutama traffic ke website dan konversinya. Terus gandakan upaya di platform yang ngasih hasil terbaik buat Anda. Gitu ya?
Bukan sekedar ikut-ikutan tren. Wah, ini melegakan sih. Jadi nggak ada tekanan buat harus menguasai semua platform. Betul. Ini soal efisiensi dan fokus. Lebih baik jadi sangat efektif di satu atau dua platform kunci daripada nyebar terlalu tipis di banyak platform, tapi hasilnya nggak signifikan. Sepanjang obrolan kita ini, kayaknya benang merahnya selalu balik ke konten ya. Allen kayaknya menekankan banget kalau nggak ada jalan pintas ajaib, sukses strategi medsos, itu kata dia irisan dari 3 elemen. Konten hebat, dikasih ke pasar yang tepat, dan diarahkan ke website yang efektif buat konversi. Ada nggak sih jebakan umum soal konten yang perlu diwaspadai para ahli? Salah satu jebakan yang disorot Allen itu terlalu fokus ke konten yang aman, tapi dangkal gitu. Kayak sekedar posting kutipan inspiratif atau gambar pemandangan indah. Meskipun ini bisa aja dapat likes banyak, seringkali gagal narik prospek berkualitas. Orang yang benar-benar tertarik sama keahlian spesifik Anda dan solusi yang Anda tawarkan. Kontennya itu harus lebih dari sekedar penghibur, harus mendidik, memprovokasi pemikiran, atau nawarin solusi. Lalu gimana dong caranya bikin konten yang nggak cuma narik perhatian, tapi juga strategis dan layak dibagikan, atau share-worthy pakai istilahnya Allen? Allen menekankan pentingnya visual yang kuat, biar menonjol gitu di tengah lautan teks di lini masa. Dia sendiri sering pakai foto-foto yang relevan dan kadang-kadang seru terkait acara atau topik yang dibahas. Misalnya, foto sama showgirl pas acara di Las Vegas. Ini bikin kontennya lebih manusiawi dan gampang diingat. Tapi ya, inti dari konten efektif itu tetap dinilai edukatif dan informatifnya. Selain visual, jenis konten apa aja nih yang direkomendasiin Allen buat dibagikan oleh para ahli? Wah, variasinya cukup luas sih. Bisa tips singkat yang praktis, link ke artikel blog yang lebih dalam, studi kasus klien yang nunjukin hasil nyata, tapi izin dulu ya tentu saja. Bisa juga testimoni, berita atau update soal industri Anda, pengumuman tentang perusahaan atau layanan baru, kontes atau kuis yang relevan, video pendek yang edukatif atau kasih wawasan, bahkan sedikit humor kalau memang sesuai sama merek pribadi Anda. Kuncinya itu campuran konten yang ngasih nilai dan bikin audiens tetap terlibat, bukan cuma promosi satu arah melulu. Dan aspek sosialnya juga nggak boleh dilupain ya. Interaksi itu penting kan? Penting banget. Allen menekankan, media sosial itu jalan dua arah. Jangan cuma siaran doang. Luangkan waktu buat respons komentar dan pertanyaan dengan tulus. Ucapkan terima kasih ke mereka yang nge-share konten Anda. Bahkan, pertimbangkan buat nge-share ulang konten relevan dari follower atau kolega Anda. Ini bangun rasa komunitas dan nunjukin kalau Anda peduli. Penggunaan tagar atau hashtag @ pas acara langsung juga disebut sebagai cara efektif buat ngumpulin percakapan dan ningkatin keterlibatan. Buku ini kan mungkin ditulis beberapa waktu lalu ya, tapi kayaknya juga nyinggung dinamika platform yang terus berubah. Ada disebut Google Plus misalnya. Gimana pandangan Allen soal perlunya adaptasi sama perubahan lanskap media sosial ini? Iya, penyebutan Google Plus itu nunjukin banget kalau platform bisa datang dan pergi ya. Tapi prinsip strategis yang dibahas Allen itu tetap relevan. Dia kayaknya menyiratkan pentingnya fleksibilitas dan kemauan buat eksperimen. Frekuensi posting ideal bisa beda-beda antar platform. Misalnya, mungkin 1-2 kali sehari di Facebook udah cukup, tapi di grup LinkedIn yang sangat tertarget bisa jadi lebih sering. Fitur baru muncul, algoritma berubah terus. Jadi nggak ada satu formula baku gitu ya yang berlaku selamanya. Tepat. Yang paling penting itu paham prinsip dasarnya. Fokus ke audiens target Anda, kasih nilai secara konsisten, arahkan mereka ke aset yang Anda miliki, website dan daftar email. Terus ukur hasilnya, dan jangan takut buat coba pendekatan atau platform baru kalau datanya nunjukin itu efektif buat Anda. Nah, ini ngangkat pertanyaan penting nih. Gimana caranya kita bisa tetap gesit dan relevan di tengah arus perubahan yang konstan ini? Jawabannya mungkin ada di pemahaman mendalam tentang siapa yang Anda layani dan kenapa mereka butuh Anda. Lebih dari sekedar platform apa yang lagi ngetren hari ini. Baik, ini penjelajahan yang kaya banget ya dari bab 11 buku Debbie Allen. Coba kita rangkum beberapa intisari utama buat Anda pendengar kami. Pertama, ubah cara pandang Anda soal media sosial. Ini bukan sekedar tempat eksis, tapi alat strategis buat bangun bisnis keahlian Anda. Kedua, tujuan akhirnya bukan metrik kesombongan di platform orang lain, tapi bangun aset Anda sendiri. Daftar kontak email berkualitas di website Anda. Nah,
Gunakan media sosial sebagai jembatan buat capai tujuan ini. Caranya, pakai penawaran gratis bernilai tinggi tadi. Ketiga, konten itu raja. Tapi bukan sembarang konten ya. Fokus ke konten yang mendidik, ngasih solusi, bangun kepercayaan. Sajikan secara konsisten dan menarik, termasuk pakai visual. Jangan lupa interaksi dua arahnya. Keempat, ukur apa yang benar-benar penting. Konversi di website Anda, prospek dan penjualan, bukan cuma likes atau jumlah follower. Dan terakhir, pilih platform secara strategis. Fokuskan energi Anda di platform yang terbukti paling efektif ngarahin traffic berkualitas buat Anda. Baru deh, kuasai platform itu. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Ini artinya Anda bisa lebih proaktif dan strategis dalam menggunakan media sosial. Anda ngambil kendali atas hubungan Anda dengan audiens, bangun aset jangka panjang, dan pakai media sosial sebagai alat yang benar-benar dukung pertumbuhan bisnis Anda sebagai seorang ahli. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, bangun strategi media sosial yang cerdas ala Debbie Allen ini sebenarnya soal bangun fondasi bisnis yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Ini soal investasi pada hubungan yang otentik dan aset yang Anda kontrol, bukan sekedar ngejar popularitas sesaat di platform yang ya selalu berubah itu. Nah, sebagai penutup nih, kami ingin ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat lanskap media sosial yang dinamis banget, platform baru muncul, fitur terus diupdate, algoritma nggak berhenti disesuaikan, gimana caranya Anda bisa rancang strategi yang nggak cuma efektif hari ini, tapi juga cukup gesit dan adaptif buat terus ngasih nilai nyata ke audiens target Anda di masa depan? Gimana Anda menyeimbangkan antara fokus ke tujuan strategis jangka panjang, kayak bangun daftar email, konversi, dengan kebutuhan buat tetap relevan secara taktis di tengah hiruk-pikuk perubahan sehari-hari? Pertanyaan menarik tuh, buat dibawa pulang. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 11, The Highly Paid Expert ini memberi Anda inspirasi dan langkah konkret buat strategi media sosial Anda ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.